Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan. Pembelajaran ke-1. Muatan bahasa Indonesia menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, ilmu pengetahuan sosial, sikap kepahlawanan, raja-raja masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ilmu pengetahuan alam, sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan adalah 5W, 1H. Yang pertama, what, who, where, when, why, dan how. Yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, apa merupakan kata tanya yang menanyakan tentang apa yang menjadi permasalahan atau apa peristiwanya. Maka akan dijawab dengan perihal atau sesuai informasi yang menjelaskan pertanyaan apa tersebut dalam sebuah bacaan. Nah, siapa merupakan pertanyaan untuk menanyakan pelaku bertanggung jawab untuk perbuatan atau peristiwa yang ada di dalam bacaan. Maka jawabannya akan berupa subjek atau pihak yang terlibat di dalam bacaan. Nah, di mana merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang tempat kejadian atau peristiwa. Maka, untuk menjawabnya kita harus mencari tahu tempat atau lokasi yang dijabarkan di dalam sebuah bacaan tersebut. Nah, kapan merupakan pertanyaan yang akan menunjukkan waktu peristiwa atau sebuah kejadian. Maka jawabannya akan berupa waktu yang menunjukkan waktu peristiwa atau kejadian. Nah, mengapa merupakan kata tanya yang menanyakan sebab atau apa faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Maka harus dicari tentang penyebabnya, alasan atau faktor lainnya yang mendukung sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Yang terakhir, bagaimana? Merupakan pertanyaan untuk menanyakan tentang proses sebuah peristiwa atau perjalanan dari awal terbentuknya masalah. Maka kita harus menjawab proses demi proses yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan, kita membaca teks dulu ya, yaitu yang berjudul Kerajaan Kalingga. Diperkirakan pada abad ke-7 di Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kalingga. Belum diketahui secara pasti di mana letak pusat kerajaan ini, namun diperkirakan kerajaan ini berada di wilayah antara Jepara dan Pekalongan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah kerajaan Kalingga beragama Hindu dan Buddha, serta sebagian kecil lainnya menganut kepercayaan leluhur. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang kaya dan makmur. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan seorang ratu bernama Ratu Sima. Ratu Sima digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan. Sebagai bukti ketegasannya, Ratu Sima menghukum putranya sendiri karena melanggar aturan. Sifat tegas Ratu Sima membuat kerajaan lainnya merasa hormat dan segan atas kepemimpinannya. Nah, pada masa ini perkembangan kebudayaan semakin maju pesat, termasuk juga agama Hindu dan Buddha yang berkembang secara rukun dan harmonis. Di bidang pertanian, Ratu Sima mengadopsi sistem pertanian kerajaan kakak mertuanya yang diberi nama Suba. Hal tersebut mengakibatkan munculnya Tani Bala.
yaitu masyarakat dengan mata pencarian bercocok tanam. Kehidupan perekonomian masyarakat selama pemerintahan Ratu Sima menjadi makmur dan sejahtera. Ratu Sima sangat memperhatikan perkembangan ekonomi rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya sistem irigasi dan pertanian rakyat Kalingga. Nah, kita coba menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, siapa nama ratu yang memimpin kerajaan Kalingga? Ya, Ratu Sima. Yang kedua, kerajaan Kalingga. Kapan kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya? Ya, pada masa kepemimpinan seorang ratu bernama Ratu Sima. Yang ketiga, bagaimana sifat Ratu Sima? Sifatnya yaitu tegas dan taat terhadap peraturan. Yang keempat, apa yang dilakukan Ratu Sima untuk membuat masyarakatnya makmur dan sejahtera? Jawabnya, Ratu Sima sangat memperhatikan perkembangan ekonomi rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya sistem irigasi dan pertanian rakyat Kalingga. Yang terakhir, pada masa kepemimpinan Ratu Sima muncullah istilah Tanibala. Apa yang dimaksud dengan Tanibala? Yaitu masyarakat dengan mata pencarian bercocok tanam. Nah, kita akan belajar tentang raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Yang kedua, Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Raja Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Dan yang terakhir, Raja Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Talo. Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri pada abad ke-4 Masehi. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti 7 yupa, tugu batu tertulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada yupa dijelaskan Raja Kudungga memiliki putra bernama Asmawarman. Asmawarman memiliki 3 putra yang salah satunya adalah Raja Mulawarman yang sangat terkenal. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Mulawarman yaitu yang pertama, taat beribadah sesuai agamanya yaitu Hindu. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam memimpin. Yang ketiga, dermawan dengan menghadiahi 20.000 ekor lembu kepada Brahmana. Selanjutnya, Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman yang bergelar Raja di Raja yang artinya ia memiliki bawahan raja-raja kecil. Kekuasaannya abad ke-4 hingga abad ke-7 dengan wilayah barat Pulau Jawa. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti 7 prasasti, salah satunya Prasasti Tugu. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu yang pertama, dermawan dengan menghadiahkan 1.000 lembu bagi para Brahmana. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, bijaksana dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Anak dari Samaratungga, keturunan Sailendra dan Dewi Tara. Memerintah sekitar tahun 850 Masehi. Memerintah pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan di Palembang, daerah kekuasaan sangat luas. Kerajaan maritim, pusat perdagangannya Asia Tenggara. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa yaitu yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang ketiga, membangun ekonomi kerajaan Sriwijaya.
Selanjutnya, Raja Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Memerintah dari abad ke-16, kejayaan Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Portugis ingin menguasai Aceh dan memaksa memberikan hak istimewa perdagangan. Pada tahun 1585, Portugis menyerang Aceh tetapi kalah, dan selanjutnya meninggalkan Aceh. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yaitu yang pertama, selalu mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang terakhir, Raja Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Terletak di Sulawesi Selatan, pemimpin ke-16 Kerajaan Goa Talo memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan besar wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan mendapat julukan dari Belanda yaitu ayam jantan dari timur karena keberaniannya menantang Belanda. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin yaitu yang pertama, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang terakhir, berani melawan penjajah. Kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus bisa kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Cahaya tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya yang merambat lurus di dalam ruang. Bukti lain yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus dengan menggunakan karton yang diberi lubang. Kita dapat melihat cahaya lilin dari lubang karton yang disusun lurus, namun ketika salah satu lubang digeser, maka kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Contoh yang pertama, berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar. Yang kedua, cahaya dari lampu senter. Yang ketiga, cahaya dari kendaraan bermotor. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya, kaca dan plastik. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya dinamakan benda gelap. Contoh benda tidak tembus cahaya yaitu kertas, karton, triplek, kayu, dan tembok. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ada dua jenis. Yang pertama, pemantulan baur atau pemantulan difusi. Adalah pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantulnya tidak beraturan. Yang kedua, pemantulan teratur. Terjadi bila cahaya mengenai permukaan licin, rata, dan mengkilap, contohnya cermin. Sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Contoh peristiwa pemantulan cahaya yaitu manusia dapat melihat pantulan bayangan di cermin. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melalui medium atau zat perantara yang berbeda akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air.
Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Pembiasan cahaya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Yang kedua, gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pensil tersebut akan tampak patah. Yang ketiga, saat melihat ikan dalam akuarium, posisi sebenarnya bukan seperti yang kita lihat tersebut. Setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, coba kerjakan soal yang Ibu berikan. Yang pertama, sebutkan kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Mulawarman. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat cahaya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.